Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya. Jangan lupa like and subscribe. Perkenalkan, nama saya adalah Nuzulul Afilah bersama rekan saya Narti Anwarina. Kami adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Pondok Pesantren Karangasem Paciran Lamongan. Kami di sini akan mempresentasikan tugas makalah fikih dengan dosen pengampu Ibu Zakirur Rahmazaha Shum MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah fikih dengan judul Iddah, Hadanah, dan Rujuk tepat pada waktunya. Namun, tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi penyusunan bahasa dan aspek lainnya. Oleh karena itu, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih 2. Selain itu, video ini juga bertujuan untuk menambah wawasan keilmuan tentang iddah, hadanah, dan rujuk, baik bagi para pembaca ataupun bagi penulis sendiri. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Zakirur Rahmazaha Shum MPD selaku dosen mata kuliah fikih yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai bidang studi yang kami tekuni. Kami berharap semoga video ini bisa menambah pengetahuan bagi para pembaca dan juga menambah ilmu yang bermanfaat. Islam melihat pernikahan sebagai suatu ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan. Dari keduanya lahir suatu keluarga yang di dalamnya tumbuh subur perasaan yang luhur. Pengertian perkawinan menurut kompilasi hukum Islam yang dituangkan dalam pasal 2 dan pasal 3 yang menyebutkan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon golidon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Dalam pernikahan, kadang-kadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak terduga sebelumnya. Misalnya, antara suami dan istri terdapat perbedaan karakter dan watak yang tidak mudah untuk diselesaikan. Dalam pernikahan, kadang-kadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak terduga sebelumnya. Misalnya, antara suami dan istri terdapat perbedaan karakter dan watak yang tidak mudah untuk diserasikan. Rumah tangga selalu diliputi percekcokan-percekcokan yang tidak mudah diselesaikan, meskipun telah diupayakan untuk mendamaikan dengan berbagai jalan. Ternyata, antara suami istri tidak dapat hidup damai. Ketenangan rumah tangga terhalang, mawaddah dan rahmah, yakni rasa kasih sayang, tidak pula terjalin. Dalam hal seperti ini, Islam tidak akan membiarkan terjadinya kehidupan suami istri yang penuh dengan penderitaan. Di antara mereka dimungkinkan memutuskan ikatan pernikahan dengan jalan baik-baik, dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing. Manakala setelah pernikahan terjadi, tetapi dalam perjalanan pernikahan itu ternyata tidak berjalan dengan mulus dan terdapat berbagai halangan dan rintangan yang mengakibatkan tujuan pernikahan itu tidak bisa dicapai dan sebagai puncaknya terjadilah perceraian ataupun sebab lainnya yang memisahkan suami istri. Akibat dari adanya perceraian inilah yang menyebabkan adanya kewajiban bagi seorang perempuan untuk beriddah atau dalam istilah lain disebut masa tunggu. Selain adanya masa iddah, di samping itu juga ada anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh orang tuanya, yang mana kesemuanya itu berlakulah hukum hadanah. Kemudian, bagi suami istri yang bercerai, kemudian menyelesaikan sebuah perceraian, maka ada hukum Islam yang dapat mengembalikan hukuman hubungan suami istri yang disebut dengan rujuk.
Nah, di sini kita akan membahas fikih munakahat atau fikih pernikahan tentang iddah, hadanah, dan rujuk. Pengertian dan penjelasan iddah. Iddah menurut bahasa berasal dari kata al-ud yang berarti bilangan atau hitungan. Misalnya, bilangan harta atau hari jika dihitung satu persatu dan jumlah keseluruhannya. Menurut istilah fuqaha, iddah berarti masa menunggu wanita, sehingga halal bagi suami lain. Dari pengertian di atas, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa iddah ialah masa menanti atau menunggu yang diwajibkan atas seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya, cerai hidup atau cerai mati. Tujuannya guna atau untuk mengetahui kandungan perempuan itu berisi, yakni hamil atau tidak, serta untuk menunaikan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahrun. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Quran surat At-Taubah ayat 36. Ada 3 macam-macam iddah, yaitu yang pertama, iddah sampai kelahiran kandungan. Iddah seperti ini tidak ada perbedaan pendapat antara para fuqaha bahwa wanita yang hamil jika berpisah dengan suaminya iddahnya sampai melahirkan kandungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyad'na hamlahunna wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. At-Tolak ayat 4. Yang kedua, iddah beberapa kali suci, yaitu iddah setiap perpisahan dalam hidup bukan sebab kematian jika wanita itu masih haid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru'. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. 3 kali quru' yakni 3 kali masa haid. Yang ketiga adalah iddah dengan beberapa bulan, yang artinya orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah selama 4 bulan 10 hari. Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Masa iddah dengan beberapa bulan pada 2 kondisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kondisi wafatnya suami. Barang siapa yang meninggal suaminya setelah nikah yang sahih, walaupun dalam iddah dari talak raj'i, iddahnya 4 bulan 10 hari. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 234 tadi. Kondisi berpindah atau firaq jika istri sudah menopause atau masih kecil dan belum haid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walla'i ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur. Walla'i lam yahidn. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Quran surat At-Tolak ayat 4. Kedudukan hukum iddah. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, hukumnya wajib menjalani masa iddah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru' wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Di antara hadis Nabi yang menyuruh menjalankan masa iddah tersebut adalah apa yang disampaikan oleh Aisyah menurut riwayah Ibnu Majah dengan sanad yang kuat.
Anil Aswadi an Aisyah qalat umirtu Burairata an ta'tadda bithalathi hiyadin. Ibnu Majah dari Aswad dari Aisyah, ia berkata, Barirah disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beridah 3 kali haid. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam Nailul nomor 326. Hikmah idah. Yang pertama, untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan atau istri tersebut dari bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya itu, supaya tidak terjadi bercampur aduknya keturunan, percampuran nasab apabila mantan istri tersebut berkahwin dengan lelaki lain. Yang kedua, untuk memanjangkan masa rujuk jika cerai itu talak raj'i. Dengan adanya masa yang panjang dan lama dapat memberi peluang kepada suami untuk berpikir atau introspeksi diri dan kemudian menimbulkan penyesalan terhadap perbuatannya itu sehingga ia ingin kembali kepada istrinya atau akan rujuk kembali. Yang ketiga, sebagai penghormatan kepada suami yang meninggal dunia. Bagi seorang istri yang kematian suami yang dikasihinya sudah tentu akan meninggalkan kesan yang pahit di jiwanya. Dengan adanya idah selama 4 bulan 10 hari adalah merupakan suatu masa yang sesuai untuk ia bersedih sebelum menjalani kehidupan yang baru di samping suami yang lain. Yang keempat, untuk ta'adud, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah, meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Selanjutnya, pengertian hadanah. Secara bahasa, hadanah berasal dari kata al-hidnu, yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Sedangkan secara istilah, hadanah adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Pemeliharaan di sini maksudnya memberikan jaminan terkait urusan makanan, pakaian, tidur, kebersihan, dan lain-lain. Hadanah ini menjadi salah satu bentuk penyaluran kasih sayang seorang muslim kepada keturunannya. Pengertian hadanah dalam kamus istilah fikih, hadanah adalah hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum mumayyiz. Mumayyiz yaitu belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya. Apabila suami dan istri bercerai, si istrilah yang berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz itu selama belum ia menikah dengan orang lain, sampai anak tersebut mampu menjaga dirinya dan nafkah tetap ditanggung oleh pihak ayahnya. Setelah anak tersebut mumayyiz, yang berwajib atau yang berhak menentukan siapa di antara keduanya yang berhak mengasuhnya semata-mata demi kebaikan anak. Sekiranya keduanya sama baiknya, anak yang bersangkutan diserahkan untuk menentukan pilihannya apakah ikut ibu atau ayahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 220. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fit dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslihi walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Yang artinya tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam melaksanakan hadanah, seseorang membutuhkan sikap yang arif, penuh perhatian dan kesabaran. Tidak diperkenankan baginya menyumpahi anak sendiri karena ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam prakteknya terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan, hadin dan hadinah. Mengutip buku Fikih Munakahat oleh Profesor Dr. Abdul Rahman, rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadonah dengan baik. Misalnya, Hadin terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja. Yang kedua, hendaklah ia orang yang mukallaf, yaitu telah balik, berakal, dan tidak terganggu ingatannya. Hadonah adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukallaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan. Yang ketiga, mempunyai kemampuan melakukan hadonah. Yang keempat, dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak seperti pezina, pencuri, tidaklah pantas melakukan hadonah. Kemudian yang kelima, hadinah, tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Terus yang terakhir, hadinah, hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika hadinah adalah orang yang membenci si anak, dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan. Pengertian dan penjelasan rujuk dalam Islam. Pertama, rujuk atau dalam istilah hukum disebut raj'ah. Secara bahasa diartikan kembali. Suami yang rujuk dengan istrinya berarti ia telah kembali pada istrinya. Kedua, pengertian rujuk menurut syara' sebagaimana yang dinukil dalam kitab Fathul Mu'in adalah mengembalikan istri yang masih dalam iddah. Talak bukan bain pada pernikahan semula. Dari beberapa pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa rujuk hanya bisa dilakukan ketika istri dijatuhkan talak raj'i, bukan talak bain, dan selama dalam masa iddah. Rujuk adalah hak sepenuhnya bagi suami yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tanpa persetujuan istri dan walinya, rujuk tetap sah. Syariat rujuk telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi, "Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna dhiraran lita'tadu." Yang artinya, apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemadaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Hukum rujuk. Perihal hukum rujuk, para ulama sepakat berdasarkan hukum asalnya yaitu mubah atau boleh, kemudian bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi sunnah, bisa berubah menjadi makruh, dan bahkan bisa menjadi haram, tergantung dari kondisi dan situasi dalam kasus perceraiannya. Berikut hukum rujuk dan alasannya. Berhukum mubah atau boleh adalah hukum asalnya. Wajib, yaitu ketika suami memiliki istri lebih dari satu dan pernyataan talak dijatuhkan sebelum menyelesaikan hak istri tersebut. Maka wajib hukumnya bagi suami untuk kembali rujuk pada istri yang ditalaknya. Berhukum sunnah, yaitu apabila perceraian berdampak buruk pada kedua belah pihak dan keluarga, maka rujuk adalah jalan terbaik. Bisa berhukum makruh, yaitu apabila setelah perceraian segalanya menjadi lebih baik dibanding harus kembali rujuk. Dan bisa berhukum haram, yaitu apabila dimaksud akan untuk menyakiti dan menganiaya salah satu pihak. Macam-macam rujuk. Macam-macam rujuk tidak lepas dari macam-macam talak, yakni talak 1 dan 2. Macam rujuk ini disebut juga dengan istilah rujuk talak raj'i.
Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi, At-talaqu marotani fa imsaku bima'rufin au tasriha bi ihsan. Yang artinya, talak yang dapat dirujuk 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, yaitu menceraikan. Talak 3 dengan cara yang baik. Dan diperkuat lagi dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu dan dipastikan status hadisnya sahih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, waktu itu beliau ditanya oleh seorang dan ia berkata, "Adapun engkau yang telah menceraikan istri baru sekali atau 2 kali, maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh aku merujuk istriku kembali." Hadis riwayat Muslim. Talak 3. Rujuk talak bain ini bisa dilakukan meskipun istri masih dalam masa iddah, seperti halnya rujuk talak roj'i, akan tetapi bekas istri harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain. Keduanya sudah bersetubuh, lalu suami kedua menceraikan wanita tersebut. Setelah ia diceraikan dan masa iddahnya sempurna, maka barulah suami pertama bisa merujuk istrinya kembali. Syarat rujuk. Syarat rujuk menurut Imam Syafi'i bisa dilakukan sebagaimana hal-hal berikut ini. 1. Setelah istri ditalak dan menikah lagi, tetapi belum dicampuri oleh suami barunya, maka tidak boleh dirujuki, karena di situ tidak ada masa iddah sama sekali. Jadi bisa rujuk asalkan bekas istri sudah dicampuri suaminya, kemudian diceraikan dan menunggu masa iddahnya sempurna. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Aisyah qala ja'at am ja'at imra'atu rifa'atul quradiyil ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalat kuntu inda rifa'ah fatallaqani fabatta talaqi fatazawwajtu ba'dahu Abdurrahmani ibn Zawbairi innama ma'u mithlu hadbatit taub faqala aturidina an turji'i ila rifa'ah la hatta taduqi usailatahu wa yaduqa usailataka mutafakun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, wanita Rif'ah al-Qurazi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wanita itu berkata, aku dengan Rif'ah al-Qurazi dan dia menceraikanku. Jadi perceraianku sudah selesai. Kemudian aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair, tetapi dengan dia seperti ujung gaun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin kembali ke Rifa'ah? Tidak, sampai kamu merasakan manisnya dia dan dia merasakan manisnya kamu. 2. Istri yang dicerai dengan disertai iwat dari pihak istri tidak bisa melakukan rujuk. Sebaliknya, bisa dirujuk apabila dicerai tanpa disertai iwat dari pihak istri. Bila seorang wanita tidak menyukai suaminya, mungkin karena akhlaknya, bentuk tubuh, agama, ketuaan, kelemahannya, atau karena khawatir tidak bisa menjalankan perintah Allah berupa ketaatan kepada suami, maka ia boleh meminta cerai kepada suaminya dengan memberi penggantian sebagai penebus dirinya.
Istri diperbolehkan memberikan uang tebusan kepada suami untuk menceraikannya dalam keadaan yang membahayakan dirinya. Tebusan itu sebaiknya tidak melebihi mahar yang diterimanya dari suami. Suami tidak boleh meminta tebusan lebih tinggi daripada mahar yang diberikannya, kecuali jika permintaan cerai itu diajukan oleh istri yang membangkang. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 299 yang berbunyi at-talaqu marotani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsani wa la yuhillu lakum an ta'khudhu mimma attaitumuhunna syai'an illa an yakhafan alla yuqima hududallahi fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bihi tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi faulaika humudz zalimun. Yang artinya, talak yang dapat dirujui 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, suami atau istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. 3. Rujuk bisa dilakukan apabila bekas istri masih dalam masa iddah dan tidak boleh rujuk jika masa iddah belum habis. Jika sudah habis, maka bukan lagi rujuk, tetapi menggunakan akad nikah baru lagi. Namun demikian, si istri tetap dalam hitungan sisa talak yang telah dijatuhkan. Artinya, jika talak pertama, maka tinggal talak 2 tersisa, yaitu 1 kali talak raj'i dan 1 kali terakhir talak bain. 4. Diharuskan adanya ucapan rujuk, seperti kata suami, "Aku rujuk kepada engkau." Tidak masuk sah menurut Imam Syafi'i jika tidak diikrarkan dengan lisan. Kemudian sebelum ikrar rujuk diucapkan, maka haram mencampuri bekas istrinya. Ketentuan mengucapkan rujuk adalah wajib, baik itu secara syarih, jelas, maupun kinayah atau sindiran. Syarih atau jelas, contoh rujuk dengan ucapan syarih dan sah meskipun tanpa disertai dengan adanya niat. Saya rujuk kepadamu, wahai istriku. Kinayah atau sindiran contohnya, rujuk dengan ucapan kinayah dan harus disertai niat apabila rujuknya ingin sah atau jadi. Saya kembali pegang engkau, wahai istriku. Rukun rujuk. Rukun rujuk meliputi 1. Ada suami yang merujuk atau wakilnya. 2. Ada istri yang rujuk dan sudah dicampuri. 3. Kedua belah pihak sama-sama suka dan ridha dengan pernyataan ijab dan kabul. Misalnya, aku rujuk engkau pada hari ini, atau telah kurujuki istriku yang bernama titik-titik pada hari ini, dan lain sebagainya yang semakna. Tata cara rujuk setelah perceraian suami istri. Hikmah rujuk. Adanya ketentuan rujuk dalam syariat Islam bukan tanpa alasan. Pasti di dalamnya mengandung hikmah yang amat besar. Di saat terjadinya perceraian, mungkin ada rasa penyesalan di antara satu atau dua belah pihak. Saat itulah rujuk bisa mempersatukan ikatan perkawinan tanpa harus menunggu lama. Asalkan pada masa iddah diceraikan dengan talak raj'i, talak 1 atau 2. Dasar hukum hadana, iddah, dan rujuk menurut ulama.
Dasar hukum iddah, para ulama telah sepakat mewajibkan iddah bagi seorang wanita yang didasarkan pada firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru' wala yahillu lahunna ay yaktumuna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walirijali 'alayhinna darajah wallahu azizun hakim. Yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami menghendaki islah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat Allah di atas menggunakan lafaz yatarabbasna, di mana lafaz ini kalau dalam ilmu usul fikih melihat dari tatanan ilmu bahasa Arab, meskipun lafaznya menggunakan sigat fi'il mudhari' yang memiliki arti khabar atau pemberitaan, namun maknanya mengandung lafaz insya yang artinya sebuah perintah bahwa seorang wanita yang dicerai suaminya hendaklah menahan diri atau mereka beriddah. Dasar hukum hadonah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dhalik fa in arada fisalan 'an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, dasar hukum rujuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsanin wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fi maftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya,
Talak yang dapat dirujuk yakni talak 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya suami istri tersebut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa barakallahu lana katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.